Oke, teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang ada hubungannya sama handling objection ya, atau bagaimana cara menangani penolakan. Jadi, ini saya mau bicara masalah harga. Nah, ini permasalahan yang sering banget saya temuin, utamanya kalau teman-teman kita jalan sama-sama di For Life, nawarin produknya, nawarin bisnisnya. Kedua halnya pasti ada kendala di soal harga. Kebanyakan begitu yang sering ngomong sama saya. Wah mas, harganya terlalu mahal, kemahalan ya gitu, atau mahal banget ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih jadi masalah harga ini muncul keluar? Sebenarnya gini teman-teman, fokus poin kenapa akhirnya muncul ada pertanyaan soal harga, karena persoalannya gini teman-teman. Persoalan harga itu muncul karena masyarakat kita, terutama di Jakarta, Jabodetabek, atau di kota-kota besar lainnya di Indonesia, mereka sudah terbiasa melihat display harga di mana-mana. Benar nggak? Kalau teman-teman ke minimarket coba, ya kan? Di situ teman-teman udah kelihatan tuh semua display harga dari barang-barang yang ada di minimarket itu. Atau kalau teman-teman pergi ke supermarket besar, itu juga sama, kurang lebih seperti itu. Kita nggak perlu repot tanya-tanya pelayannya, mas nih harganya berapa? Semua udah ada display harganya. Jadi kita udah terbiasa seperti itu, termasuk juga kayak di marketplace, misalkan kayak di ya belanja online dan sebagainya, semua udah ada range harganya. Kenapa akhirnya orang berpikir kepada harga? Karena orang cenderung lupa akan value. Pernah nggak sih teman-teman, sekarang gini deh, saya balik tanya. Pernah nggak teman-teman beli satu barang, entah itu di online atau di offline ya, kelihatan tuh dari iklannya, wih keren banget nih produknya, bagus banget nih, menarik banget nih. Begitu datang ternyata di luar ekspektasi teman-teman, alias barangnya jelek banget gitu ya. Jadi benar-benar kok kayak gini sih barangnya, kayaknya di iklan beda deh gitu ya. Itu sering banget nggak kita temuin kayak gitu ya. Entah itu produk makanan, entah itu produk barang tertentu, atau gadget, atau apapun itu. Kayaknya di iklan tuh gambarnya bagus, pas datang kok warnanya beda ya gitu, atau bentuknya beda ya. Pas datang kok fungsinya kayak begini doang ya. Kayaknya kok di iklan bagus banget nih gitu. Ya itu yang terjadi teman-teman kalau kita ngedepankan harga. Jadi sama kalau teman-teman jualan produk, tapi teman-teman akhirnya mengorbankan harga, alias tekan-tekanan harga paling murah, bikin yang paling murah supaya teman-teman produknya laku atau jualannya laku. Nah, di sini teman-teman mengorbankan apa? Value dari apa barang yang teman-teman tawarin. Tapi kalau teman-teman ngedepanin value, maka harganya sudah pasti bisa bersaing. Nah, contoh sama kayak di For Life itu juga sama. Kalau ada orang bilang ke kita nih, ketika kita tawarin produknya, produknya bagus, begini, 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 akhirnya dia tertarik. Tapi dia bilang, aduh, mahal banget ya. Sebenarnya gampang teman-teman untuk kita bisa dalam tanda kutip counter itu. Counter dari sisi yang positif ya, bukan menyerang. Jadi counternya gini. Pertama, teman-teman tanyain dulu, oh mahal ya bu? Oh, kira-kira emang ada yang lebih murah nggak bu TF ini di luar sana? Misalkan dia bilang, oh ya kalau dibandingin sama madu sih lebih murah madu ya mas mbak. Kalau dibandingin sama obat dokter sih dari BPJS, ya kalau BPJS kan obatnya gratis ya. Nah, akhirnya di sini sebenarnya kita paham si calon market kita atau calon prospek kita ini sebenarnya belum paham pembahasan yang kita sudah jelasin panjang lebar di awal tadi mengenai value produknya, edukasi produknya, dan manfaat produknya secara detail. Artinya kita perlu ingetin lagi ke mereka, oh gitu ya bu, kalau misalkan dia bandingin tadi contohnya ya dengan madu, tapi kan bu ini bukan madu ya, ini kategorinya molekul. Kalau produk yang saya jual misalkan propolis atau mungkin royal jelly dan sebagainya, mungkin ibu bisa compare dengan produk yang ada di luar. Maksud saya gini, ini kan produknya namanya transfer factor. Apakah di luar sana di apotek, di dokter, atau di toko obat ada yang jual transfer factor merek lain bu yang lebih murah? Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa counter dia, dan dia pasti akan bilang, kayaknya emang nggak ada sih. Nah, ya sudah. Dari mana kok bisa dibilang mahal sementara pembandingnya nggak ada? Iya kan? Itu satu. Yang kedua, sekarang gini. Wah, tapi tetap mahal ya mas mbak gitu. Saya belum ada nih budget segitu. Oke bu, gini. Kalau ibu bandingkan ini dengan suplemen lain yang ada di luar. Tadi kan saya udah jelaskan ya di presentasi kalau bahwasannya
Produk ini itu didukung dan di backup sama 3.500 uji klinis. Ibu tahu nggak berapa sih biaya untuk mengerjakan satu uji klinis di Indonesia? Teman-teman bisa sampaikan. Saya punya teman loh yang dia udah pernah nanya ke Kementerian Kesehatan, untuk dia buat satu uji klinis itu biayanya hampir sekitar 2 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi biayanya sangat besar untuk menguji satu produk. Dan produk ini diuji bukan sama orang sembarangan atau diuji bebas ke orang-orang yang tidak kompeten, tapi diuji oleh yang ahli di bidangnya, seperti dokter, profesor, dan ilmuwan. Jadi produk ini Bu, produk ini tuh ada 3.500 uji klinis. Jadi kebayang gak sih Bu, betapa hebatnya produk ini dan betapa mahalnya untuk menguji produk ini. Jadi wajar harganya sedemikian rupa, karena ibu bukan membeli barangnya doang, tapi ibu memberi jaminan kualitas hebatnya barang ini. Nah, itu sebenarnya teman-teman yang kita bisa lakuin ya, untuk bisa mengcounter pertanyaan soal harga. Di luar itu nanti teman-teman bisa komen atau mungkin bisa sharing apa aja masalah kendala teman-teman hadapi. Tadi hanya 2 contoh yang saya sering temuin dan saya bisa bagikan ke teman-teman semuanya. Nanti sampai ketemu di video berikutnya.